Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore pecinta tanaman, khususnya tanaman organik, baik itu holti ataupun perkebunan ataupun rempah-rempah. Nah, di video ini ada tema ya, keong emas. Ya, keong emas yang di sebagian daerah menjadi hama, sebagian daerah seperti di tempat saya itu enggak ada. Nah, ini di sebagian daerah, terutama khususnya di dataran rendah, keong emas menjadi hama di pertanian padi. Nah, ini hasil ngebolang tadi pagi langsung saya proses. Nah, dari hama tanaman kita ubah menjadi nutrisi untuk tanaman yang sangat bagus. Nah, ini adalah bahan-bahan dan peralatan. Oke, nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, kalau yang ini dari telur keong emas, ini namanya PSB. Nanti ini nomor 2 ya. Nah, ini yang pertama, ini daging dari keong emas ya. Ini daging dari keong emas itu mengandung protein yang sangat tinggi, dan jika kita olah itu akan menjadi sebuah nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Nah, ini adalah tulangnya atau cangkangnya. Saya remukkan tadi pakai kain atau kaos bekas, saya tumbuk pakai palu. Nah, kemudian ini peralatannya. Ini adalah gula merah. Itu adalah papain atau pengembuk daging, itu pepaya muda ya, pepaya muda. Bisa juga digantikan dengan nanas muda. Nah, itu adalah ekoenzim agar enziminisasi atau proses percepatan terjadi. Ini adalah alat atau wadah untuk fermentasi, dikasih lubang ya, ini dari dop sepeda motor bekas. Itu adalah airnya. Oke, untuk takaran ini tadi 1,5 kilo, 1,5 kilo. Ini cangkangnya, ini gulanya 1,5 kilo, itu 2,5% kelapa pepaya mudanya. Nah, kemudian ada beberapa cara atau beberapa trik, itu bisa dipakai semua. Nah, satu, khusus dipakai dagingnya itu enggak ada masalah, enggak apa-apa, takarannya sama 2,5%. Nah, kemudian tapi jangan cangkangnya saja. Nah, bisa dicampur daging beserta cangkangnya saja, atau bisa ketiga-tiganya, daging, cangkang beserta telurnya dijadikan asam amino, itu bisa. Atau bisa juga dengan daging beserta telurnya saja, bisa juga telurnya saja beserta cangkangnya saja, silahkan dipilih atau mau dikombinasikan. Nah, untuk telurnya saya memakai, untuk saya buat PSB ya, bakteri fotosintesis, menggunakan air jakaba. Nanti kita lihat jakabannya. Oke, langsung saja ya. Ini sebenarnya bisa dimasukkan dagingnya dengan apa ini namanya, cangkangnya dulu, kemudian ini gula merah dan pepayanya ditumpuk di atas untuk mengurangi bau yang akan ditimbulkan selama proses fermentasi. Namun semua itu tetap nantinya campur jadi satu. Jadi saya memilih memakai yang saya campur langsung. Teknik saya campur langsung. Oke, akan saya geser ke sebelah sini ya agar agak terang.
Nah seperti itu. Nah seperti ini, kemudian kita campur adukkan dulu, nah, beserta tulangnya, karena di tulang ini ada kalsium ya, sayang kalau langsung dibuang. Nah kalian bisa langsung maksudnya nggak usah direbus. Kalau tadi saya rebus ya karena sulit untuk melepaskan daging dari cangkangnya, atau bisa juga langsung ditumbuk sama cangkangnya kalau mau diproses sama cangkang-cangkangnya. Kalau enggak ya tetap, kalau saya tak rebus biar mempermudah pekerjaan. Oke, setelah kayak gini kemudian dimasukkan ke jerigen itu. Nah seperti itu terus sampai habis. Nah itu tadi saya lupa ya, ditolong dimasukkan kalau ada ekoenzim, kalau nggak apa-apa. Nah setelah selesai seperti ini, nah ini tolong dibersihkan. Ini selangnya dimasukkan, nanti diikat seperti ini. Tujuannya apa? Agar gas yang dihasilkan selama proses fermentasi itu bisa keluar, tapi angin atau udara dari luar nggak bisa masuk. Nah selain itu ada beberapa teman yang saya temui itu kok asam amino saya malah ada belatungnya. Nah itu kemungkinan dihinggapi lalat ya, lalat bisa masuk. Nah seperti itu. Nah kemudian untuk airnya ini ya, ini bisa difermentasi atau juga bisa langsung disemprotkan. Nah ini hanya untuk sebagai contoh karena baterainya hampir habis ya, seperti ini. Ini biasanya terjadi proses fermentasi atau bau atau aroma yang tidak sedap itu sekitar di bulan kedua hingga keempat. Nah tapi kalau kita pakai enzim itu biasanya 4-3 bulan sudah jadi ya, nanti baunya akan berubah dari aroma busuk menjadi aroma yang harum. Nah kemudian yang kedua ini adalah bakteri fotosintesis atau PSB. Ini tadi pas bolang saya dapat telurnya banyak di sana. Nah kemudian ini sekitar 1 kilo ya, saya jadikan 5 botol ini. Kemudian saya kasih mecin atau miwon atau bumbu dapur, penyedap rasa lah intinya seperti itu. Terus saya kocok, telur keongnya hancur, saya bagi menjadi 5. Nah air jakabannya nanti ditambahkan, sisakan 25% dari ruangan karena ini untuk penguapan. Nah ini cara penyimpanannya atau prosesnya. Setelah seperti ini itu dijemur di bawah terik sinar matahari, dan usahakan setiap hari dibuka tutupnya biar gas dari hasil fermentasi ini bisa keluar. Dan selain itu ini bisa juga untuk percepatan proses fermentasi, intinya biar cepat jadi. Dibuka terus dikocok lagi, jemur lagi terus seperti itu. Kalau sudah jadi warnanya sudah berubah,
bisa digunakan terus-teruslah dijemur, nggak ada masalah. Nanti warnanya akan beda walaupun takarannya sama. Oke, kita lihat yang jakabanya seperti apa. Nah, inilah wujud dari jakaba ya. Nah, bagi kalian yang kesulitan membuat jakaba karena itu belum tentu jadi, itu bisa menggunakan biang yang seperti ini. Nah, diambil sedikit seperti ini misalkan. Nah, ditaruh media yang baru, ditaruh di tempat media yang baru. Ini medianya air kelapa, karena sempat ngolah kelapa juga. Ini sayang kalau saya buang, saya diamkan ini tanpa saya lapisi, akhirnya tumbuh juga. Nah, ini bisa dipakai tunggal, bisa dipakai PSB. Untuk PSB sendiri itu bisa menggunakan air jakaba, bisa menggunakan air kolam, bisa menggunakan air hujan. Yang penting jangan menggunakan air yang berbau kaporit atau apa itu namanya, tawas atau apa itu ya. Jangan menggunakan air itu karena akan susah jadi. Nah, ini untuk jakabannya seperti ini. Ini sangat bagus dikocor-kocorkan atau disemprot-semprotkan kepada tanaman. Nanti di depan rumah ada yang aplikasi jakaba dan asam amino tunggal. Nah, ini hasil dari jakaba ya, jakaba ini tunggal. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk penyemprotan bakteri fotosintesis itu dilakukan ketika mendung ya, mendung untuk membantu proses fotosintesis. Nah, untuk takarannya rendah dulu, diamati karena beda lokasi, beda kebutuhan. Ini hasilnya di cabai dan ini di rempah. Nah, ini di kemukus ya, seperti ini. Sangat subur dan juga sehat. Ini baru kemarin sudah gemuk, saya pruning untuk uji coba. Nah, ini hasil selanjutnya seperti ini. Aplikasi ketiga pupuk organiknya. Nah, ini pada lada ya, ini jenisnya India. Bunganya sangat panjang, tunasnya sangat seger seperti ini. Nah, seperti ini hasil daripada pupuk-pupuk tadi. Mau ke kebun tapi ya karena hujan juga, jauh juga, ini hasilnya sangat bagus. Nah, itu persemaian, ini persemaian kaki aplikasi jakaba belum PSB seperti itu. Nah, ini ya, ini dari telur keong yang tadi. Ini airnya air jakaba, majinya 1 sendok makan, saya jadikan 5 ya. Ini proses penjemurannya, proses pembuatannya itu harus dijemur di bawah terik sinar matahari. Nah, ini mulai ngegas ya. Nah, itu adapun peralatannya seperti itu. Ada parutan, ada golok buat menyisir, ada palu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke asam amino ya, ini belum selesai. Nah, ini upayakan ujung daripada selang ini itu tenggelam. Nah, jadi saat ada gas hasil fermentasi itu akan segera keluar, tapi air udara dari luar tidak bisa masuk lagi. Nah, oke, seperti itu. Nah, ini airnya bisa langsung disemprotkan atau dikocorkan di tanaman. Jadi tadi bekas rebusan daripada keong, tapi ini harus ditunggu dingin dulu. Nah, ditunggu dingin dulu baru diaplikasikan, setidaknya besok pagi. Nah, oke,
Demikian video pendek dari saya. Bila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Selamat sore.